Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Pliasari dengan NIM 23411010164. Pada video kali ini saya akan membahas konsep pendidikan dalam surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairal lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzanu 'alaihim wa la taku fi dhaqim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa mendapat petunjuk. Ayat 126 yang artinya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. 127 dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula engkau bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. 128 Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, saya akan membahas tafsiran dalam surah An-Nahl ayat 125, di mana saya mengambil tafsir Al-Misbah. Di sini dia dijelaskan bahwa kata jadilhum, bahwa ayat 125 ini berisi tentang adab kita terhadap berdebat dalam Islam. Nah, menurut tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa jadilhum itu dia berasal dari kata jidal, yang berarti diskusi atau debat dengan bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalih dalam berdiskusi. Nah, kemudian dalam berdiskusi itu atau berdebat itu dia ada 3 macam. Ada jidal yang baik, yaitu jidal yang baik, ada yang buruk, dan ada yang terbaik. Nah, yang pertama itu adalah jidal yang buruk, di mana dia itu disampaikan dengan kata yang kasar, kemudian dia mengandung kemarahan lawan serta menggunakan dalil-dalil yang tidak benar. Nah, yang kedua itu adalah jidal baik, di mana dia disampaikan dengan sopan, kemudian serta menggunakan dalil-dalil atau dalil walaupun hanya diakui oleh lawan. Kemudian yang ketiga adalah jidal yang terbaik. Nah, di sini itu dia disampaikan dengan baik dan dengan argumen yang benar lagi membungkam si lawan. 125 ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad bahwa ketika berdebat itu berdebatlah dengan lemah lembut, dengan cara yang halus, supaya tidak ada pertengkaran yang dapat merusak hubungan. Nah, ketika hidayah itu dia datang dari Allah. Jadi Allah itu lebih tahu siapa saja yang sesat di jalannya dan siapa yang akan mendapatkan hidayah dari Allah. Di ayat 126 di sini tafsir Al-Muyassar dia menjelaskan, dan jika kalian wahai kaum mukmin hendak membalas terhadap orang-orang yang bertindak zalim kepada kalian, maka janganlah membalas melebihi apa yang mereka perbuat terhadap kalian, dan jika kalian mau bersabar itu lebih baik bagi kalian di dunia dengan mendapatkan kemenangan, dan di akhir dengan mendapatkan pahala yang besar. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika kita ingin membalas suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang atau yang orang-orang yang bertindak zalim kepada kita,
kita boleh membalasnya, tetapi dengan tidak boleh melebihi apa yang diperbuat dengan dia. Kemudian tetapi di sini ditegaskan bahwa jika kita bisa lebih sabar, maka bersabarlah gitu, karena sabar itu jika kita tidak membalasnya, kita akan mendapatkan kemenangan di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Di ayat 127 juga menjelaskan bahwa tafsirannya, bersabarlah wahai Rasul terhadap gangguan yang menimpamu di jalan Allah hingga kelapangan datang kepadamu. Tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, karena Dialah yang menolongmu dan meneguhkan di atas perkara tersebut. Janganlah bersedih terhadap orang-orang yang menyelisihimu dan tidak mau menerima seruanmu. Janganlah berduka terhadap makar dan tipu daya mereka, karena keburukannya akan kembali kepada mereka sendiri. Nah, jadi di ayat tersebut dia menjelaskan bahwa diperintahkan bahwa Rasulullah itu ketika ada orang yang mengganggu di jalan Allah, maka dia harus sabar. Nah, karena kesabaran itu dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah lah yang menolong kita dan meneguhkan di atas perkara tersebut. Kita itu tidak boleh bersedih hati terhadap apa yang dilakukan oleh kaum-kaum zalim tersebut, karena keburukan itu dia akan kembali kepada diri mereka sendiri. Sedangkan ayat 128 tafsir menurut Al-Miyasar di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah dengan taufik, pertolongan dan pembelaannya bersama orang-orang yang takut kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dia larang, dan juga bersama orang-orang yang berbuat baik dalam menunaikan apa yang dia fardukan dan melaksanakan hak-haknya dan senantiasa taat kepada Allah. Jadi ketika kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah, jadi kalau kita taat kepada Allah, Allah itu dia memberikan taufiknya, pertolongannya dan pembelaannya kepada orang-orang yang takut kepada Allah tersebut. Setelah membahas tentang ayat dan tafsirnya tadi, jadi relevansi pendidikan yang dapat kita ambil dalam surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 ini yaitu yang pertama adalah metode pendidikan dan dakwah yang efektif. Jadi Allah itu dia memerintahkan untuk mengajak kepada Rasulullah kepada jalannya Allah dengan apa? Dengan hikmah. Hikmah itu adalah kebijaksanaan. Kemudian dengan mauizah hasanah, yaitu nasihat yang baik. Nah, juga berdebat ini harus dengan cara yang baik. Nah, ini nih relevan dengan metode pengajar yang mengedepankan kelembutan, kemudian kebijaksanaan, dan komunikasi yang baik tanpa adanya paksaan. Kemudian yang kedua adalah nilai pendidikan akhlak, di mana ayat ini dia mengajarkan bahwa lemah lembut, kemudian menjauhi perbuatan keji, permusuhan, berlaku adil, kemudian menempati janji. Nah, disitulah sangat pentingnya dalam pembentukan karakter dalam peserta didik. Kemudian yang ketiga adanya nilai kesabaran dan tanggung jawab. Jadi pendidikan dalam ayat ini juga menekankan bahwa pentingnya kesabaran dalam menghadapi tantangan dan tanggung jawab dalam menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Jadi ketika ada orang yang menzalimi kita, disitulah letak kesabaran kita. Nah, kemudian relevansi dengan pendidikan formal, di mana metode dakwah ayat ini dia sangat relevan dengan metode mengajar di sekolah dasar Islam, yaitu menggunakan pendekatan kayak bijaksana, kemudian nasihat yang baik dan diskusi dengan cara yang santun agar pembelajaran itu dia dilakukan secara efektif dan karakter siswa itu dia terbentuk dengan baik. Nah, jadi ayat 125 sampai 128 ini dia memberikan pedoman dalam pendidikan. Dia menekankan bahwa metode pengajaran yang bijaksana dan beretika serta nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam proses pembelajaran. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.